Hai guys, hari ini kita lagi ada di mana nih Gracia? Kita lagi ada di Mercure Sabang karena kita tadi tuh mau sedikit ngerayain si Iyal punya wisuda lah Jadi ya. ada beberapa temennya dia datang. Di sini kita mau nginep sehari ya. Iya. Mau nginep sehari, jadinya kita ya sambil ngeliat-ngeliat sambil refreshing. Soalnya kan bosan ya kalau cuma kayak makan-makan doang ya. Udah kita nginep di hotel lah. Siapa tahu Iyal mau berenang-berenang ya enggak. Dan ternyata sore ini kita menemukan bahwa di bawah itu ada satu restoran yang Iya. tempatnya tuh bagus banget. Ha-ha. Jadi aku tertarik untuk nge-review makanan yang ada di restorannya Kalian itu. makan malam early dinner dong ya karena kan lagi sore. Masih sore. Jadi makanannya itu katanya banyakan Indonesian food. Jadi kebetulan banget nih papanya Gracia paling suka makanan Indonesia. Bener-bener suka apa tuh sama steak dia suka, tapi dia lebih suka lagi kayak sop kambing, iga, sop buntut. Jadi kita hari ini pas banget sembari kita capek kan baru kerja tadi, langsung datang check in, kita langsung cobain aja restorannya. Yuk. Apakah makanan di Clovia ini bisa seenak tempatnya? Ayo kita cobain yuk beberapa makanan di sini dan kita bakal order banyak banget. Aduh gawat nih aku nih, aduh. Kamu kenapa bisa pesan sebanyak ini? Ini satu-satu, jadi ada yang western, ada yang ini kan nggak mungkin gak pesen, sop buntut katanya enak banget. Dan ini aku tadi lihat dagingnya banyak banget. Lokasinya ini aku suka sih, tempatnya kayak homey, udah gitu ada kayak perabotan-perabotannya yang dari kayu gitu. Untuk appetizernya kita ada black pepper potato, jadi kayak wedges gitu, yang udah digoreng tapi dikasih bumbunya yang thick banget, yang dibuatnya dari lada hitam guys. Di bake sausnya juga kayaknya kental banget, warnanya sampai hitam banget kayak gini. Kok dia bisa kentangnya kayak lembut gitu ya, kayak Di dalamnya tuh teksturnya kayak mashed potato gitu. iya makanya lembut Halus banget. Terus luarnya tuh ada kayak apa ya, Tepung kan, semacam lapisan tepung gitu ya. tapi tipis. Dan bumbunya itu lengket banget ke pinggir-pinggir luar kentangnya, jadi kayak bener-bener berasa banget black peppernya. Minuman aku nih Grat, Apa tuh? bisa bikin muka aku tuh terkencang. Gaya banget dia. Moisturizer namanya. Wih. Ada rasa-rasa kayak ginger jahenya gitu. Jadi sehat banget ya, nggak terlalu manis juga dan seger. Jahenya kencang banget ya. Iya. Nah ini untuk appetizer yang kedua kita pesen beef enchiladas nachos. Ini ya ampun, lihat deh, ada mozzarella cheese-nya dan banyak tomatnya juga di sini. Sama kesukaan aku adalah guacamole. Ini nih guacamole kesukaan aku. Jadi kayak apa ya, kayak cocolan gitu bumbu tapi sehat banget karena pakai alpukat gitu, kayak buah-buahan. Wah ada dagingnya di dalam ya? Ada dagingnya di dalamnya. Oh, jadi kayak lasanya gitu di dalamnya ya? Wow. Guacamole itu perfect banget. Kayak ada wangi banget dari daun ketumbarnya. Sour cream yang aku pakai dikit juga bikin tambah variasi rasa karena ada asam-asamnya. Dan aduh, lengkap banget ya. Dagingnya juga berasa banget, bolognese-nya. Iya, daging cincang bener. Di dalamnya kayak mirip-mirip kayak bolognese gitu. Terus dicampurin sour cream gini nih, langsung jadi dapat manisnya, gurihnya, tapi juga dapat creamy-nya dari sour cream itu, ada asam-asamnya gitu. Enak banget. Buat rame-rame sama temen ya. Dan yang aku suka tau nggak? Ini bener-bener pakai jagung. Iya, bener-bener. Ada beberapa tempat yang pakainya tuh tepung. Nah ini sop buntut, katanya ini salah satu menu paling istimewa di Clovia. Dapat dagingnya banyak banget, ini dikasih jeruk juga buat yang suka asam. Which is aku sama Ken pasti bakal pakai. Penuh banget. Terus ini ada biji palanya juga, ada tomatnya, terus ada daun bawangnya juga di sini. Aduh pokoknya ini seru banget deh. Ini dessertnya sama nasi putih, terus ada green chili, cabai hijau. Ada juga kayak acar sama emping yang wajib banget. Nah di dalamnya itu ada juga wortel sama kentangnya yang dipotong kotak-kotak. Tradisional banget ini, aku persin jeruk kali ya, biar makin seger. Kasih jeruk nipis. Yang bikin aku suka nih karena ada biji-biji palanya banyak banget nih, pasti harum banget aromanya. Soft banget dan berasa banget udah ada rebusan sapinya, jadi kayak ada kayak wangi-wangi kaldu sapi. Ya Belum. kita langsung aja ke peran utamanya nih, dagingnya. Udah cobain seberapa empuk dia.
Wow, langsung guys, nggak pakai basa-basi, langsung dia copot dari tulangnya. Kita kasih emping, kuah juga, nasi sama cabai hijaunya guys. Salah satu bagian satu paling favorit aku tuh ekornya emang. Suka banget sama ada rasa-rasa urat yang kayak kikilnya itu. Tapi emang dagingnya di sini tuh emang bener-bener empuk ya. Jadi bener-bener nggak usah susah untuk makannya. Jadi kalau kalian males untuk makan yang keras-keras, jangan khawatir, ini nggak bikin kalian susah. Itu apa? Dagingnya. Memang suaminya nggak enak. Udah syukur disuapin lu, Beb. Gimana nih kalau yang ini? Enak juga kan? Aku berasa rempah-rempahnya sih kayak lada hitamnya, kayu manisnya, biji palanya juga berasa. Dan tentunya ada bawang gorengnya juga. Kamu juga ada minuman yang buat kesehatan. Kalau ini namanya antioksidan. Jadi kalau kamu sering dapat polusi, asap, ini bisa menghilangkan racun-racun dari tubuh. Segar, ini dari buah bit, Be. Kita juga mau nyobain yang makanan baratnya, yaitu ini ada tenderloin dari Amerika. Tenderloin US beef. Oh my god, kalian bisa lihat nih, garlic breadnya dibentuk sedemikian rupa sehingga kayak lingkaran kayak roller coaster gini, lucu banget. Terus di bawahnya tuh ada mashed potato-nya, sama ada carrot puree-nya, kayak wortel yang udah dihancurin gitu. Jadi ini benar-benar presentasinya sih juara sih, lucu banget. Aku mau cobain dong ini, ya ampun. Ini garlic bread-nya nih. Garing banget dan butter di atasnya tuh berasa banget. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung cobain daging tenderloinnya aja, oke? Tadi aku lupa sih minta dia masaknya seberapa matang, tapi kita lihat aja dia kasih kita berapa ya. Oh, ternyata nggak sampai terlalu matang. Empuk dan dagingnya penuh rasa ya, jadi kayak garamnya cukup, ladanya cukup. Emang dimasaknya nggak terlalu yang ribet-ribet banget, tapi yang penting pas matangnya, empuknya juga pas. Oh, dagingnya sebenarnya masih ini ya, masih oke banget ya. Ini mashed potato-nya kayak gurih banget, kayak asin gitu. Jadi, oh mungkin si mashed potato-nya makannya pakai ini karena dia butternya nggak terlalu banyak, makanya pakai mashed potato. Mantep nih. Enak kan steaknya? Banget. Empuk. Dan ada bau-bau dari kayak rempah-rempahnya nggak? Kayak kamu rasa nggak ada rempah-rempah di dagingnya? Iya. Itu kayak rosemary gitu ya, Beb. Kayak dikasih daun rosemary biar jadi ada harumnya gitu. Ya. Aku nggak nego-nego, nggak pakai bumbu-bumbu segala macam, tapi bumbunya tuh ada di dagingnya sendiri ya. Neng gitu dong, kayak anak kecil. Tapi sih kita nih melakukan hal-hal yang nggak menarik gitu dilihat orang. Sekarang aku mau nyobain bebek Bali. Bebeknya katanya lembut banget, aku penasaran. Bebek Bali. Di sini serunya tuh ukurannya lumayan gede. Udah gitu di sini ada sambal matahnya. Nah, aku suka sambal matah yang kayak gini karena kenapa? Karena dia banyak banget isinya dan cabenya tuh nggak pelit. Dan lihatnya ada daun serainya juga banyak. Yang pasti bikin sambal matahnya makin pungent, makin kencang rasanya. Tapi ini aku langsung ke mainnya aja ya, ke paha bebeknya yang digoreng. Terus dia dikasih juga sambal matahnya nih. Ini bebek Bali pakai sambal matah. Sap. Gimana? Gitu masuk mulut dia berasa sambal matahnya. Ini aku pengen pakai tangan tapi ini tempatnya bagus ini, malu ya. Bener-bener nggak bohong. Bebeknya lembut banget, Be. Bumbunya ngerep banget sampai ke dalam-dalamnya dan luar-luarnya itu tuh kayak apa ya, bebeknya ada wangi roastednya gitu loh. Ada wangi kunyitnya juga. Kalau ada makanan seenak ini nggak pakai tangan tuh nggak abdol gitu loh guys. Ini lucu banget penampilannya. Jadi ini tuh iga penyet guys. Bisa dilihat iganya dapetnya banyak banget. Kayaknya ini salah satu makanan iga penyet yang dapet iganya tuh paling banyak deh. Ini diisi guys, dalamnya tuh ada bumbunya. Ini bumbu iganya. Terus yang ini ada sambal merah dan sambal hijaunya nih. Yang paling aku nggak suka biasanya adalah kalau makan iga kayak gini, Be. Terus terlalu banyak saus kecap gitu. Itu kayak Jadi manis ya. nah, ya. Mendingan kayak gini aja nih. Dagingnya bener-bener bumbunya cukup gitu. Jadi kita udah terlanjur tangannya jorok kan.
sekalian kita pakai tangan aja kan. Lihat nih iganya nih, dagingnya. Nggak tahu nih sambal apa nih. Kita cobain aja satu-satu. Cobain yang ini dulu deh, yang hitam nih. Sambal goreng guys. Empuk banget. Iganya empuk banget. Dan ada wanginya tuh nggak manis sama sekali, jadi nggak pakai kecap yang banyak gitu. Ini bener-bener wangi dari daging itu sendiri. Nah kita coba satu sambal lagi nih, nggak tahu sambal apa. Ini asam-asam gitu. Pakai teri guys. Makanan berat kita yang terakhir. Dan ini tuh menarik banget, nggak tahu kenapa menurut aku, karena wangi banget, terus gede. Dan dia 3 rasa guys. Aku bingung yang mana ya. Ini dulu Beb, pepperoni. Pepperoni ya. Ini gede banget. Nih ya. Wow. Dan katanya ini bener-bener di grillnya tuh pas kita pesan guys. Wow. Aku dapet langsung kayak ada pepperoninya, ada jamurnya juga. Jamurnya tuh kayak kenyal-kenyal, tapi dari jamurnya tuh keluar kayak butternya gitu loh. Dagingnya sih banyak banget ya. Dagingnya banyak banget. Aku yang topping sama kejunya tuh nggak pelit sama sekali. Enak kan? Bawang bombaynya juga banyak banget. Dan berasa saus tomatnya itu nggak yang kalengan. Bener-bener tomatnya yang rasanya tuh nggak getir di mulut gitu. Ini kayaknya barbecue chicken ya? Ini Barbecue chicken. Manis ya barbecue-nya langsung nancep banget. Jadi kita pesan dessertnya sampai 3 ya. Ini ada es krim 3 rasa ala Clovia. Aku pesen tiramisu karena ini kesukaan aku dan aku mau tes apakah ini benar-benar real tiramisu atau kayak biasa kan ada suka Tiraman. namanya tiramisu tapi nggak tahu. Dan ini Pisang satu hijau, lagi dessert khas Indonesia, ya, Makassar tepatnya. pisang hijau. Bener sih, lembut, halus banget, dan bau kopinya berasa ya. Ini es krimnya aku juga mau cobain, ada crepe-nya juga. Wow, seru nih. Kalau ini bentuknya lucu lah ya, buat anak-anak sih mau pesen ini karena bentuknya yang kocak ini. Nah, ini berarti bisa buat 3 anak. aku sukanya tuh kalau di bubur pisang hijau ini ada bubur sumsumnya. Seger banget. Coba nih pisang hijaunya. Pisang hijau tuh kayak menurut aku ya makanan yang kalau nggak hati-hati bisa jadi nggak enak. Kalau misalnya dia si hijau-hijaunya itu kayak terlalu tebel dan keras dan hambar, jadinya nggak enak ya. Coba kita cobain. Oke. Kalau kalian penasaran pengen nyobain makan di Clovia, kalian bisa cek di link di bawah untuk lihat Instagramnya dulu. Dan alamatnya juga bakal kita taruh di bawah lah. Jadi thank you banget guys sudah temenin kita makan hari ini, cobain macam-macam dan aku bener-bener senang banget, aku puas banget. Kalian aku rekomendasiin makanan-makanan Indonesianya walaupun steaknya yang tadi ala-ala western gitu kan suka banget. Steaknya aku suka banget ya. Jadi thank you banget udah nonton video hari ini. Jangan lupa komen di bawah makanan-makanan apa lagi yang harus kita cobain. Iya, dan jangan lupa nonton kita setiap hari Selasa, Jumat, Minggu, jam 7 malam. dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya. Dah semuanya.